Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan kemudian amma ba'du. Oke, pada kesempatan ini kami dari fisioterapi akan menjelaskan tentang Bell palsy. Baik, bersama saya Arif Surahman dan teman saya Titin, panggil aja Mbak Titin ya. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik dimanapun Anda berada, khususnya di area Ketapang. Mbak Titin, belakangan ini banyak pasien yang mengalami muka langsung berot di wajah tiba-tiba kan. Ya. Nah, itu apa ya penyakit yang dialami itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kami dari tim fisioterapi mau menjelaskan tentang keluhan pasien yang sering mukanya merot. Nah, di fisioterapi muka merot itu biasanya disebut dengan Bell palsy. Nah, kalau Bell palsy ini sendiri itu dia itu ada kelumpuhan di sistem saraf tepi, di saraf kranial, di nervus ketujuh, itu namanya nervus facialis. Nah, itu biasanya penyebab dari Bell palsy-nya itu adanya peradangan atau pembekakan yang terjadi di belakang telinga itu. Terus dia menekan saraf facialisnya itu yang biasanya langsung ke saraf atas pipi sama mulut, seperti itu. Oke, Mbak Titin, nih apa sih halo-halo ke misalnya kan tadi kan beroperasi kan? Ya. Gimana alur berobatnya di rumah sakit Agus Jam? Kalau dari alur pengobatan Bell palsy di rumah sakit itu biasanya dari keluhan pasien biasanya itu langsung dirujuk ke dokter spesialis saraf. Nanti dokter spesialis saraf dia udah ngasih obat, sudah beri obat, habis itu dokter spesialis sarafnya merujuk pasiennya itu ke dokter rehabilitasi medik. Nah, dokter rehabilitasi mediknya itu langsung merujuk ke fisioterapi. Nah, di situ fisioterapi langsung kayak memeriksa dari keluhan pasiennya itu seperti apa. Sudah memeriksa, sudah mendiagnosa, terus sudah mengukur dari kekuatan otot wajahnya itu, baru dikasih tindakan fisioterapi seperti itu. Oke. Untuk fisioterapinya itu, tindakan fisioterapinya apa ya yang dilakukan kalau pasien atas anorexia? Oke, kalau untuk tindakan fisioterapinya itu sendiri untuk kasus Bell palsy-nya, pasien dari pertama kalinya merasakan itu, dari hari pertama dia merasakan sampai hari ke-10 kita hanya untuk merelaksasi otot wajahnya aja, dari yang sebelah kanan, sebelah kiri, bisa juga kita kasih di leher itu berupa sinar inframerah atau kompres hangat dia untuk merelaksasinya. Terus hari ke-10 dari serangannya itu kita bisa kasih Faradik. Itu semacam stimulasi yang khusus di wajah. Itu kayak sebuah kedutan dipasang di wajah sini. Bisa juga di per titik-titiknya yang mengalami kelemahan, terus satunya berada di leher. Nah, itu sekitar 10 menit. Terus setelah kita kasih kayak stimulasi itu sudah selesai, kita bisa kasih masas wajah. Setelah kasih masas wajah, terus kita bisa kasih edukasi ke pasien, latihan yang bisa dilakuin di rumah. Itu wajib setiap hari dilakukan gitu. Oke. Terus kemudian untuk prognosisnya, berapa lama itu kira-kira penyembuhan Bell palsy? Apa ada grade-grade-nya itu? Oke, kalau untuk prognosisnya itu, kalau untuk Bell palsy itu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau untuk sembuh sendiri itu biasanya ada kayak sisa-sisa dari
keluhannya kayak kedutan kayak gitu, itu biasanya bisa sembuh sendiri. Terus kalau untuk penyembuhannya sekitar 3 sampai 6 bulan seperti itu sih. 3 sampai 6 bulan ya. Untuk biasanya kalau nih pasien kan datang ke fisioterapi, nah, untuk evaluasi edukasi ke pasiennya untuk di rumah itu seperti apa ya? Oke, sebelum tindakan ke fisioterapinya itu, dari tim fisioterapinya sendiri itu akan mengecek kekuatan otot wajahnya dari pasien. Maksudnya kekuatan otot wajah itu kayak ekspresi kayak senyum, terus kayak ngangkat alis biar dahinya mengkerut, terus kayak monyong mulutnya, habis itu kayak pejem mata sama diem. Nah itu ada namanya skala Ugovis. Nah itu Ugovis khusus untuk ekspresi wajah. Itu di situ ada 5 kategori. Itu yang paling berat itu kelumpuhan berat sama normal kayak gitu. Terus setiap poin dari kayak senyum, kayak monyong, kayak menutup mata, ngangkat alis sama diem itu ada poin-poinnya sendiri dan itu beda-beda kayak gitu. Jadi setiap pasien yang datang ke fisioterapi itu wajib dilakuin. Terus kalau untuk evaluasinya kita sekitar datang 10 kali ke fisioterapi. Terus kita evaluasi ulang, ini ada nggak perkembangannya. Nanti kalau misalnya belum ada, nanti baru kita stimulasinya seperti itu sih. Oh ya, terus untuk edukasi di rumah. Kalau untuk edukasi di rumah itu, karena di rumah masing-masing pasien kan pasti nggak ada kayak sinar lampu merah, itu bisa dengan kompres air hangat, dikompres air hangat di jidat, di pipi sama di dagunya seperti ini, itu sekitar 10 menit. Nah habis sudah rileks, nanti bisa latihan di depan kaca. Kayak latihannya itu seperti angkat alis, terus senyumnya harus bibir, bukan gigi ya, senyum bibir, terus monyong. Habis monyong terus memejamkan mata. Habis itu sudah. Terus sudah itu aja sih. Terus untuk pengulangannya sesering mungkin aja dilakuin sama pasien itu sendiri, itu wajib dilakuin setiap hari. Sekarang kita mau menjelaskan bagaimana latihan yang bisa dilakuin di rumah sendiri, maksudnya di depan kaca. Ya pertama kan biasanya kalau untuk Bell's palsy itu ada salah satu wajah yang merot. Kita contohkan ke Mas Budi, ini kita ada kelemahannya di sebelah kanan sini ya. Jadi ini ada merot. Jadi untuk latihan yang pertama itu kita latihan ke arah mata. Arah mata kita ke kerutan dahi. Coba angkat alisnya. Nah, di sini itu kan bagus nih. Biasanya kalau orang Bell's palsy itu yang alisnya ini satunya turun, bukannya turun, memang nggak bisa diangkat. Ini bisa dilakuin sering aja, ditahan selama 8 detik, habis itu lemas. Nah, habis itu baru diangkat alisnya, turunkan. 1, angkat lagi. Pokoknya bener-bener harus full, usahanya harus penuh. Jadi nggak boleh lemes-lemes gitu ya. Nah, habis dari dahi kita turun ke mata. Nah, bisa kalau Bell's palsy itu untuk matanya itu hanya bisa sampai cuma setengah doang. Coba tutup mata, ditahan selama 8 detik. Biasa aja tutup matanya, biasa aja. Nah, biasa. Terus buka. Nah, habis itu baru kedip. 1, 2, kedip 3, buka, kedip lagi 4. Nah, itu bisa dilakukan 10 kali. Terus dari mata kita bisa lari ke bibir. Bibir kita harus senyumnya benar-benar dari bibir, bukan dari gigi gini. Ya, senyum Mas, senyum. Sampai sudut-sudut bibirnya ini sampai mengkerut. Nah, seperti itu. Ini ditahan selama 8 detik. Habis itu lemas. Habis itu senyum lagi. Senyum, lemas. Senyum lagi, lemas. Diulang 10 kali ya. Habis dari senyum kita bisa latihan ke monyong. Ya, monyong mulutnya. Jujur. Mulutnya bener-bener dimonyongin. Nah, seperti itu.
Ini harus ada mengkeret-keretnya di sini, harus baik karena di sini itu pusat sarafnya lemes. Ditahan dulu 8 detik. Nah, habis itu baru monyong, lemes. Monyong lagi, lemes lagi. Monyong, lemes. Nah, sudah. Ini bisa dilakukan di rumah. Tapi sebelum dilakukan di rumah itu lebih baik dikompres pakai air hangat dulu sisi kanan sama sisi kiri. Bisa juga dikasih di tengkuk belakang. Seperti itu. Sudah. Jadi bisa dilakukan di rumah. Sering mungkin ya. Sudah, itu aja. Terus edukasinya, kalau untuk yang sudah pernah kena ini diwajibkan pakai kacamata untuk berjalan pas naik motor. Terus yang kedua, dia kalau jalan pakai penutup pakai selayar atau masker yang harus full sampai telinga sini, itu harus benar-benar tercover semua. Terus kacamata, sudah itu aja. Terus di rumah untuk AC sama tidur di depan di depan kipas angin itu udah mulai dikurangin, gitu aja. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, bisa dijelaskan tentang mengenai fisioterapi itu apa sih? Kan iya. yang ditanya oleh masyarakat nih, fisioterapi itu apa ya? Oh iya. Bisa jelaskan sedikit Mbak ini? Oh iya, maaf tadi belum menjelaskan fisioterapi itu apa di awal pembicaraan ini. Nah, fisioterapi ini sendiri itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupannya. Itu aja sih. Jadi fisioterapi itu kayak untuk rehabilitasinya untuk orang-orang yang memiliki gangguan fungsional di kehidupannya, itu aja. Oke, sahabat RSUD Al-Usyam, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.